selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali masih bersama Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi baru, koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius sendiri bukan barang baru untuk kita kelas 8 karena sebenarnya di SD itu juga kita sudah minimal sudah pernah mempelajari koordinat kartesius itu sendiri. Nah, untuk yang pertama kita bisa melihat peta konsepnya, ya kita bisa melihat peta konsepnya. Kita akan melihat sistem koordinat, ya sistem koordinat, kemudian dibagi atas dua, dibagi atas dua. Yang pertama adalah posisi titik, kemudian yang kedua adalah posisi garis. Nah, posisi titik itu terhadap titik asal, posisi titik terhadap sumbu X, dan posisi titik terhadap sumbu Y. Kemudian untuk posisi garisnya kita akan mempelajari garis-garis yang sejajar, garis-garis yang berpotongan, dan garis-garis yang tegak lurus. Ya, masih ingatkah kita apa itu sumbu absis, apa itu sumbu ordinat, dan apa itu titik pusat? Yuk kita lihat bersama. Nah, ini adalah contoh dari gambar koordinat kartesius, ya. Terdiri dari dua buah sumbu, ya, ada dua buah sumbu. Sumbu pertama yang horizontal, sumbu kedua yang vertikal. Kita melihat satu-satu. Untuk sumbu pertama yang horizontal, ya, itu juga dikenal dengan sumbu X, ya, atau juga dikenal dengan sumbu absis. Jadi sumbu absis sendiri itu sebenarnya adalah sumbu X. Lalu sumbu yang berikutnya adalah sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal. Kita kenal dengan sumbu Y, ya, atau juga disebut dengan sumbu ordinat, ya. Lalu perhatikan, sumbu X dan sumbu Y akan berpotong tegak lurus di salah satu titik. Nah, titik inilah yang kita sebut dengan titik pusat, ya. Jadi titik pusat sendiri adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya, kita juga bisa melihat kondisi sumbu X, ya. Kondisi sumbu X oleh sumbu Y dibagi menjadi dua, ya. Sebelah kanan sumbu Y itu yang kita sebut dengan X yang positif, lalu sebelah kiri sumbu Y itu adalah X yang negatif, ya. Begitu juga sumbu Y oleh sumbu X dibagi menjadi dua. Bagian atasnya sumbu X yang kita sebut dengan sumbu Y yang positif, lalu bagian bawah sumbu X yang kita sebut dengan Y yang negatif. Berikut, kita akan mempelajari tentang titik potong atau koordinat. Ya, di sini ada contoh, ada 3 buah titik potong, ada 3 buah koordinat, titik E, titik F, dan titik G. Oke ya. Sekarang kita akan menentukan masing-masing koordinat titik potongnya. Kita lihat titik E. Berapa, koma berapa? Ingat, koordinat titik potong kartesius selalu dinyatakan dengan X, Y. Ya, selalu dinyatakan dengan X, Y. Untuk memudahkan kita mengingat, ya, ingat saja kenapa harus X dulu baru Y. Karena dalam susunan huruf alfabet A sampai Z, itu huruf X-nya lebih dulu, baru huruf Y. Gitu ya. Nah, sehingga dalam koordinat kartesius juga mengadopsi itu, X, Y. Kita lihat titik E. Titik E kita perhatikan ke sumbu X, 2. Oke. Kemudian dari titik E ke sumbu Y, juga 2. Dengan demikian, koordinat titik E adalah 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Oke. Koordinat titik F, X, Y, X-nya negatif 2, Y-nya adalah positif 1, atau kita tulis 1. Koordinat titik G, ya, X-nya adalah
negatif 3, kemudian Y adalah juga negatif 3. Dengan demikian, koordinat titik D adalah negatif 3, negatif 3. Sangat mudah ya untuk menentukan eh, koordinat dari sebuah titik pada kartesius. Kita lanjut. Amatilah Dena atau peta di samping. Nah, ini ada beberapa buah gambar ya yang kita letakkan dalam suatu Dena yang menyerupai kartesius ya. Ini adalah sumbu yang mendatar, kita anggap sebagai X. Kemudian ini adalah sumbu yang tegak atau vertikal, kita anggap sebagai Y. Oke ya. Sekarang misalnya kita akan melihat benda pertama adalah telepon. Oke. Kira-kira telepon itu terletak pada koordinat berapa? Kita lihat X-nya 3. Kemudian Y-nya adalah B. Ya. Sehingga telepon sendiri akan terletak pada koordinat 3, B. Oke ya. Lanjut berikut. Misalnya kalau kita melihat kursi, itu terletak pada koordinat berapa? Ya, tinggal kita lihat. X-nya 6, Y-nya G. Berarti kursi terletak pada koordinat 6, G. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 sampai nomor 12, ini menjadi soal untuk tugas 1. Jadi nanti silakan dikerjakan, lalu jawabannya bisa diupload di tugas pada Moodle-nya. Lalu untuk petunjuk pengerjaan nomor ini, silakan memilih secara acak benda-benda yang ada di sini. Jadi setiap orang tidak mesti sama ya. Mungkin ada yang nomor 3 dia memilih motor. Ya silakan ditulis motornya terletak pada koordinat berapa. Atau mungkin yang nomor 3 ada yang memilih pohon. Ya silakan ditulis pohon terletak pada koordinat berapa. Sampai dengan seluruh benda yang ada di sini kita rekap di bagian kanannya. Jadi seperti itu. Lanjut. Kita akan mempelajari tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita diminta untuk mengamati titik-titik pada koordinat kartesius di bawah. Kemudian kita diminta untuk mengisi tabel di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat koordinat titik A. Kita lihat koordinat titik A. Ingat, koordinat itu selalu X, Y. Dari titik A, kita lihat X-nya 2, Y-nya 6. Berarti koordinatnya adalah 2,6. Ya, X2, Y6. Jarak sumbu X, jarak ke sumbu Y, maaf, jarak ke sumbu X. Dari titik A, jarak ke sumbu X-nya berapa? Kita lihat dari titik A, kita hitung ke sumbu X-nya. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata titik A jarak ke sumbu X itu adalah 6 satuan. Ya. Titik A, jarak ke sumbu Y ada ke sumbu Y. Berarti kita ke kiri. 1, 2. Jaraknya adalah 2 satuan. Oke, jelas ya? Lanjut ke nomor 2. Koordinat titik B. Kita lihat titik B. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 5. Maka koordinatnya X, Y. X5, Y5. Maaf, Y5. Maka 5,5. Jarak titik B ke sumbu X, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5 ke sumbu X. Ke sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 ke sumbu Y. Titik C, kita lihat titik C. X, Y. X-nya adalah negatif 4. C-nya adalah 3. Berarti titiknya negatif 4,3. Jarak titik C ke sumbu X, kita hitung. 1, 2, 3. Jaraknya 3 satuan. Ke sumbu X, ke sumbu Y, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan.
Pak, di sini negatif 4. Kenapa jaraknya 4? Bukan negatif 4. Ingat, jarak itu selalu positif. Ya. Ukuran jarak itu selalu positif. Nah, sekarang dari 3 titik ini sebenarnya kita bisa menemukan pola hubungan antara koordinat titik dengan jarak ke sumbu Y dan jarak ke sumbu X ya. Dari koordinat titik ini kita bisa menemukan pola dengan jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Polanya apa? Coba perhatikan. Apa polanya? Ternyata pada koordinat titik nilai Y-nya itu sama dengan jarak titik tersebut ke sumbu X. Sedangkan nilai X-nya itu sama dengan jarak titik tersebut ke sumbu Y. Itu polanya, selalu sama. Ya. Nilai Y sama dengan jarak titik tersebut ke sumbu X. Nilai X itu sama dengan jarak titik tersebut ke sumbu Y. Oke, sehingga ini pola inilah yang kita bisa gunakan untuk bisa menentukan dengan cepat jarak titik tersebut ke sumbu X maupun ke sumbu Y. Contoh, misalnya titik D. Titik D X-nya negatif 5, Y-nya 6. Berarti negatif 5,6. Berarti jarak sumbu X itu sama dengan nilai Y. 6 satuan. Jarak ke sumbu Y berarti sama dengan nilai X. 5 satuan. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu seperti ini. Lama. Oke, jadi kita cukup melihat polanya saja. Selanjutnya untuk tugas nomor 2, silakan menyalin kembali dari nomor 1, 2, 3, dan 4 yang sudah kita bahas, ditambah juga dengan menjawab nomor 5, 6, 7, dan 8. Itu menjadi tugas 2. Juga sama seperti tugas 1, segera diselesaikan nanti, kemudian foto dan upload ke Moodle. Ya, kita lanjut. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada masih koordinat kartesius, ya, sumbu X dan sumbu Y ternyata membagi daerah ini menjadi 4, ya. Daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Nah, daerah pertama ini yang kita sebut dengan kuadran 1, daerah kedua kita sebut dengan kuadran 2, daerah ketiga kita sebut dengan kuadran 3, dan daerah keempat kita sebut dengan kuadran keempat. Apa ciri dari keempat kuadran tersebut? Kita lihat untuk kuadran 1. Kuadran 1 terdiri dari potongan sumbu X dan sumbu Y yang sama-sama bernilai positif. Jadi kuadran 1 itu terdiri dari X yang positif dan Y yang positif. Kuadran 2, X yang bernilai negatif, gitu ya. X-nya negatif, sedangkan Y-nya bernilai positif. Oke. Untuk kuadran 3, X-nya bernilai, ya benar sekali, negatif, sedangkan Y juga bernilai negatif. Kuadran 4, X-nya bernilai positif, dan Y akan bernilai negatif. Gitu ya. Jadi nanti misalnya ketika kita menemukan satu titik koordinat, kita juga akan bisa cepat menentukan, oh ini titik ini terletak pada kuadran berapa? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4 dengan melihat ciri-ciri setiap kuadrannya. Ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan koordinat kartesius di bawah. Ya, amati kedudukan tiap titik pada kuadran koordinat kartesius, amati pula jarak tiap titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dengan titik A. Titik A, koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 6, berarti 2,6. Titik A berjarak berapa satuan?
dari sumbu X. Ingat, jarak dari sumbu X itu kan sama dengan nilai Y-nya, berarti berjarak 6 satuan. Kemudian dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y itu sama dengan nilai dari X-nya, berarti berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y untuk titik A. Nah, titik A sendiri karena di sini A-nya positif, maaf, X-nya positif, Y-nya positif, maka titik A berada pada kuadran 1 atau kalau kita lihat pada gambar kelas akan terlihat pada kuadran 1 atau kalau kita cuma melihat pada titik tanpa melihat gambar, kita juga bisa menentukan titik A terletak pada kuadran berapa. X positif, Y positif, pasti kuadran 1. Oke ya. Nah, tugas kita juga untuk menjadi tugas nomor 3 adalah silakan melanjutkan untuk menjawab soal nomor D sampai dengan nomor H. Oke. Sama seperti tugas 1 dan 2 dikerjakan, difoto lalu diupload ke Moodle. Lanjut untuk contoh nomor 4. Maaf, ini juga adalah tugas nomor 4 ya. Nanti diminta untuk mengamati koordinat kartesius, lalu kita diminta untuk menjawab pertanyaan dari A sampai E ya, A sampai E. Oke, nanti silakan dikerjakan, lalu difotokan dan upload ke Moodle. Masih ada satu tugas lagi ya. Tugas nomor 5, kita diminta untuk menggambar titik negatif 2, negatif 1, negatif 1,0, 0,1, 1,2 pada koordinat di bawah ini. Kemudian silakan menghubungkan titik-titik pada koordinatnya tadi, lalu dilihat ya, ternyata titik-titik itu kalau dihubungkan nanti akan membentuk bangun datar apa. Gitu ya. Ini untuk soal tugas nomor 5. Jadi silakan tugas 1, 2, 3, 4, dan 5 dikerjakan, difoto, lalu diupload ke Moodle. Jadi kurang lebih ini adalah materi pertama pada bab 2 koordinat kartesius, kiranya bisa membantu kita dan semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.